Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kita tidak pernah melihat kita ke masjid. Lalu tiba-tiba kita bercita-cita anak kita nanti berbau surga, datang ke masjid aja enggak. Anak kita inginkan supaya anak kita itu mendapatkan surga, dan salah satu di antara kriteria anak yang kriteria wanita yang solihah itu yang menutup auratnya. Tapi ibunya tidak menutup aurat. Maka tidak mungkin, karena hukum kausalitas itu berjalan pada kehidupan ini. Sebab akibat itu selalu ada. Ya kalau pengen punya anak, nikah. Bertemu dengan lawan jenis. Jangan bertemu sesama jenis, sampai jebot juga nggak punya anak. Kita bertemu dengan lawan jenis, di dalam ikatan pernikahan, lalu kita mencampurinya, kita punya harapan besar untuk punya anak. Itu namanya sebab akibat. Sama ketika kita pada posisi ketika mengharapkan anak kita, menjadikan anak kita itu adalah anakmu, surgamu. Ya berarti yang kita harus paham itu ya, kalau anak kita itu adalah surga itu ya, berarti yang kita harus lakukan adalah perbaiki dulu bendanya. Karena memperbaiki benda itu secara otomatis sudah memperbaiki posisi bayangan. Bayangan itu anak kita, bayangan itu anak kita bersama. Dan kita itu adalah bendanya. Dan itulah kenapa kita dituntut bagaimana kehidupan kita harus paham tentang masalah ini. Dan ini termasuk perenungan panjang. Selaku kita menjadi orang. Semuanya itu dicetak sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan kita. Kalau antara anak dengan bapak. Bahkan maaf ya, bukan hanya kebiasaan kita, ketaatan kita, yang nanti akan menjadi sebab akibat anak kita dicetak oleh Allah, dibentuk oleh Allah sebagaimana kebiasaan kita, karena anak tidak pernah gagal untuk meniru orang tuanya. Bahkan maaf loh, sampai interaksi kita kepada orang tua saja, itu pun akan dicetak oleh Allah dan akan dilihat oleh anak kita, dan anak kita pun akan memperlakukan kita berdasarkan perlakuan kita sama orang tua kita. Lu sampai urusan, kalau sudah orang tua dan anak, sampai urusan kita sama orang tua kita saja, anak kita pun akan mendapatkan efek yang sama. Makanya berulang-ulang kan saya menyampaikan perkataan dari Wahab bin Munabbih, man waqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqqiruhu wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwaqqiruhu. Siapapun anak yang dia menghormati, siapapun orang tua yang menghormati orang tuanya, dia akan mendapatkan keturunan yang menghormati dia sebagaimana dia menghormati orang tuanya. Tapi kalau ada orang tua yang tidak menghormati orang tuanya, dia akan pasti mendapatkan anak yang tidak menghormati dirinya sebagaimana dirinya tidak menghormati orang tua. Lu sampai urusan anak. Jadi hukum sebab akibat itu terjadi. Ya kalau kamu pengen anakmu berbau surga, bawalah dia ke tempat-tempat surga, bawa dia ke masjid, bawalah dia ketemu wali-walinya Allah, bawalah dia ke pondok. Sebagaimana kamu juga harusnya berbau surga, kamu sering mendatangi wali-walinya Allah, kamu sering membersamai orang-orang yang taat kepada Rabb-nya. Maka sesungguhnya ketika ini telah menjadi sebuah contoh role model, akhirnya apa? Anak akan mengikuti role model yang paling dekat dengannya. Yaitu adalah ketika dia menjumpai orang tuanya di dalam ketaatan, maka dia akan senang menjalankan ketaatan dan bangga menjalankan ketaatan itu. Dia ingin menjadi penduduk surga karena bapak dan ibunya pun baunya surga. Ya. Inilah pentingnya bagi kita. Jadi akhirnya kisah nyata yang pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kisah itu walaupun terjadi sudah ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun lebih yang lalu, itu tetap tidak lekang oleh waktu untuk terus menjadi sebuah insight yang luar biasa untuk kita. Jadi kalau bicara anak itu sebenarnya kita bicara tentang diri kita kan. Apa sih yang kamu mau dalam kehidupan anakmu? Ya mulai dari kamu dulu. Saya pengen anak saya ke masjid nanti. Ya kamu yang ke masjid. Saya pengen anak saya itu mudah memaafkan. Ya kamu harus mudah memaafkan. Karena kalau ini tidak terjadi, susah. Anak kita akan merekam semuanya. Saya akan sampaikan sebuah kisah. Kita tentunya tahu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu memiliki 2 istri. Ya. Yang pertama adalah Leah, yang kedua adalah Rachel.
Ini dalam beberapa riwayat Israiliyat. Maka ketika beliau itu sebenarnya ketika akan menikah, beliau pengen menikahi Rachel. Tapi ketika beliau sedang mengumpulkan mahar dengan bekerja, ternyata pada hari H pernikahannya, ternyata dia justru tidak dinikahkan dengan Rachel, tapi dinikahkan dengan Leah. Dari Leah itulah beliau memiliki 10 atau 11 anak. Leah ini tahu suaminya Nabi Yakub itu punya rasa cinta yang besar kepada Rachel. Yang saat itu ketika baru menikah beberapa tahun, akhirnya Nabi Yakub menikahi Rachel, adik dari Leah. Ya, adik dari Leah. Dan akhirnya disitulah memiliki anak yang bernama Yusuf alaihissalam. Jadi 11 saudaranya Yusuf dengan Yusuf itu, mereka satu bapak tapi beda ibu. Maka sebagian para ahli sejarah itu mengatakan, yaitu adalah 10 atau 11 saudaranya Yusuf yang saat itu membuang Yusuf di sumur tua, itu karena mereka mendapatkan rasa cemburu itu. Ya karena pemilik rahim yang melahirkan mereka, yaitu adalah ibunya, itu memiliki rasa cemburu yang besar terhadap ibunya Yusuf. Dan itu turun sama anak. Anaknya pun nggak suka dengan Yusuf. Sebagaimana ibunya sebagai istri pertama tidak suka dengan istri yang kedua yang melahirkan Nabi Yusuf menjadi anak. Apa yang kita ambil pelajaran-pelajaran ini dari riwayat Umar bin Khattab, dari riwayat Israiliyat yang tadi kita bahas tentang Nabi Yakub? Kita akhirnya paham. Jadi membicarakan tentang anak itu sebenarnya membicarakan tentang kita. Ya kalau kamu pengen anakmu bangun di tengah malam, ya kamu ya bangun. Kalau kamu pengen anakmu bisa menikmati mandi sebelum subuh, ya kamu nikmati dulu. Mandi sebelum subuh sampai akhirnya kamu menjadi role model yang dilihat jujur oleh anakmu. Kalau kamu ingin menikmati anakmu itu, menikmati pakaian hijabnya, ya kalau bisa, anakmu tidaklah dia lahir di dunia, kecuali dia selalu melihatmu berhijab setiap kamu keluar dari rumah. Makanya maaf ya, anak yang pernah melihat ibunya tidak pakai jilbab, anak yang pernah melihat ibunya tidak pakai jilbab ketika ibunya belum ngaji, lalu setelah itu ibunya berproses transformasi, akhirnya dia ngaji, lalu baru berhijab. Biasanya kesulitan untuk mengkondisikan anaknya untuk pakai jilbab. Kenapa? Karena anaknya pernah melihat ibunya dulu tidak pakai jilbab dan dia pengen ngikuti ibunya. Kan ibu pakai jilbab setelah punya anak. Ya biarkan saya nanti pakai jilbab nanti setelah punya anak. Dan kasus itu sering terjadi. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, kalau kita bicara tentang anakmu surgamu, ini hukum kausalitas. Pertanyaan kita, kalau kamu mengharapkan anakmu surga, pertanyaan kita sudah bau surga belum? Jangan-jangan kita ini belum bau surga, tapi sudah terlalu tinggi. Itu sebagaimana punuk merindu bulan. Kamu menginginkan anakmu sebagai penghuni surga, tapi kamu tidak pernah meniti jalannya para penduduk surga. Ya kan nggak bisa. Kalau kita tidak selesai dengan urusan kita masing-masing, pada urusan komitmen kita kepada Allah yang telah kita tetapkan sebagai Rabb dan kita harapkan rahmatnya kelak pada waktu kehidupan di akhirat, kita tidak selesai masalah ini, ya jangan mengharapkan. Bapak tadi, dia pengen anaknya itu menyenangkan dirinya. Tapi ternyata bapak itu yang tadi dimarahi sama Umar bin Khattab, ternyata dia tidak memberikan semua hal yang dibutuhkan oleh sang anak. Semua support system tidak ada. Akhirnya ketika itu tidak dijumpai dan tidak didapatkan, sulit akhirnya. Sang anak tidak bisa taat kepada orang tuanya. Anak yang tadi ngomong sama Umar bin Khattab, kalau beliau hidup hari ini, itulah contoh kasus anak yang memiliki hutang pengasuhan dari orang tuanya. Jadi hutang pengasuhan itu sudah terjadi ribuan tahun, bukan hanya sekarang. Walaupun sekarang baru diberikan label namanya setelah ada penelitian tentang masalah itu, tapi sebenarnya itu sudah lama tentang masalah-masalah yang semacam ini. Inilah yang menjadikan kita merenung. Sebagaimana kamu menginginkan anakmu, maka sebagaimana itu pula yang kamu harus bentuk dalam diri kita. Selaku orang tua. Insya Allah ini teguran untuk saya. Untuk kita semuanya. Ya kalau kamu pengen anakmu membaca, ya kamu harus senang untuk membaca. Ya kalau kamu pengen anakmu tidak banyak memakai handphone, ya kamu jangan banyak memakai handphone.
Apa yang kamu perbaiki dalam proses belajar kita ketika menjadi orang tua? Sebenarnya kita itu sedang memperbaiki diri kita, sekaligus pula sedang membentuk anak kita. Jadi pendidikan anak dalam tarbiyatul abna atau tarbiyatul aulad untuk anak itu dimulai simpel dalam Islam. Mulai dari dirimu selaku bapak, mulai dirimu dari selaku ibu. Maka kamu nanti akan mendapatkan apa yang kamu harapkan dari anak. Sehingga akhirnya tidak ada lagi kambing hitam yang terus terjadi. Ya, anak saya tuh Ustaz, susah dikasih tahu. Padahal ibu tuh sudah sering ngaji. Pertanyaan ibu kalau ngaji tahun berapa? Umur berapa? Anak ibu sudah umur berapa? Harus jujur kita ngakuin kesalahan. Karena salah satu ciri khasnya orang tua itu harus jujur, harus berani ngakuin kesalahan.